Hubungan Indonesia dan Cina dari dulu memang saling berkaitan, bahkan berdirinya Kerajaan Majapahit sebagai ikon kebesaran Nusantara tidak lepas dari peran Cina atau Kekaisaran Tiongkok. Kenapa bisa saya katakan demikian? Oke, mari kita bahas bersama. Kedatangan orang Jawa ke Tiongkok pertama kali muncul dalam catatan resmi Kerajaan Tiongkok, misalnya dokumen Tiongkok klasik Hou Hanshu yang disusun oleh sejarawan istana pada masa dinasti Han, yaitu tahun 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Jadi yang pertama datang itu orang Jawa datang ke Cina, bukan orang Cina yang datang ke Jawa. Di dalam naskah tersebut disebutkan Yediao adalah negara di Asia Tenggara yang mengirim utusan dan mempersembahkan upeti kepada Wudi, kaisar dinasti Han kala itu. Kata Yediao ini adalah tiruan bunyi kata bahasa Sanskrit yaitu Jawa Dwipa untuk menyebut Jawa atau Sumatera. Ada juga ahli yang menganggap bahwa Yediao ini adalah kerajaan yang didirikan di Banten pada 65 sebelum Masehi dengan nama rajanya yang disebutkan dalam naskah tersebut adalah Raja Diaobian. Diaobian ini merupakan salinan bunyi kata bahasa Sanskrit yaitu Dewa Warman. Seperti kita ketahui bahwa Dewa Warman adalah seorang raja dari kerajaan Salaka Negara. Selain buku-buku sejarah atau naskah sejarah yang ditulis pejabat istana, juga bermuncul buku catatan perjuangan seorang pendeta Buddha Tiongkok bernama Faxian yang pernah berkunjung ke Nusantara pada tahun 400 Masehi. Dalam catatannya, Faxian memang tidak banyak menulis tentang Jawa. Baru kemudian di tahun 671 Masehi, seorang biksu Tiongkok bernama Ising atau Yijing melakukan perjalanan dari Tiongkok menuju ke India untuk belajar agama Buddha. Sebelum sampai di India, Yijing ini singgah di Fosi atau Sriwijaya selama 6 bulan untuk belajar bahasa Sanskerta, karena naskah-naskah yang Buddhis itu tertulis dalam bahasa Sanskerta. Jadi mereka yang ingin belajar agama Buddha di wilayah India terlebih dahulu singgah di Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta. Sedangkan hubungan resmi kerajaan yang diketahui mulai pada tahun 702 antara Kerajaan Sriwijaya dan dinasti Tang yang berkuasa waktu itu. Terus pada era dinasti Song, utusan Sriwijaya ke Tiongkok itu semakin banyak. Karena letak geografis yang strategis, di abad ke-8 Masehi, wilayah Sriwijaya itu merupakan transit bagi jalur perdagangan antara Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Setelah kejayaan Sriwijaya mulai memudar, muncullah Kerajaan Singosari di Jawa sebagai kerajaan terbesar di Nusantara pada waktu itu. Singkat cerita, Singosari yang sedang memperluas wilayahnya hingga sampai ke Melayu terlibat konflik dengan Kekaisaran Cina. Tepatnya di tahun 1392 terjadi insiden yang memicu konflik kedua kerajaan besar, yaitu peristiwa ketika Tiongkok mengirim utusan ke Singosari dengan maksud agar Singosari tunduk dan membayar upeti kepada Kaisar Tiongkok. Raja Singosari ketika itu Kertanegara menolak dengan keras bahwa sempat melukai utusan yang dikirim oleh kerajaan Tiongkok tersebut. Lalu marahlah Kubilai Khan yang menjadi kaisar pada waktu itu. Hingga puncaknya Kaisar Tiongkok mengirim armada kapal yang membawa sekitar 300.000 pasukan untuk menyerang Jawa. Walaupun perjalanan ke Cina waktu itu membutuhkan sekitar 1 tahun, singkat cerita pasukan Cina itu sampai ke Jawa. Tapi sesampainya di Jawa ternyata Raja Kertanegara sudah dibunuh oleh Jayakatwang dari Kerajaan Kediri. Jadi Raja Singosari digantikan oleh Jayakatwang ini karena sudah terlanjur sampai Jawa dan mengemban misi untuk menghukum Raja Singosari. Pasukan Cina ini tetap akan menghukum Raja Singosari siapapun itu. Pada saat yang sama, Raden Wijaya yang baru saja mendapatkan tanah perdikan di daerah yang dinamakan dengan Majapahit juga hendak menyerang Jayakatwang. Tapi karena kalah kuat, Raden Wijaya mengajak pasukan Cina untuk bergabung menyerang Jayakatwang. Raden Wijaya menyampaikan kepada pasukan Cina bahwa kalau dia berhasil mengalahkan Jayakatwang, ia bersedia mengakui kerajaan Tiongkok dan akan mengirim hadiah ke sana.
Akhirnya pasukan Tiongkok yang dipimpin Ige Mese waktu itu mau diajak kerjasama. Lalu dikepunglah Jayakatwang oleh pasukan Tiongkok dan pasukan Raden Wijaya secara bersamaan. Akhirnya pasukan Jayakatwang kalah dan Jayakatwang tersebut. Setelah menang perang, pasukan Tiongkok yang sebagian besar orang Mongol ini berpesta tanpa mereka sadari bahwa Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan mereka dan mengusir mereka dari tanah Jawa. Setelah itu karena Jayakatwang telah tewas, maka kekuasaannya otomatis jatuh ke tangan Raden Wijaya. Dan mulai saat itu berdirilah kerajaan besar yang bernama Majapahit. Jadi di sini Raden Wijaya memanfaatkan kekuatan pasukan Cina untuk merebut kekuasaan. Jadi seperti itu sejarah yang ditulis antara kerajaan Nusantara dan kerajaan Tiongkok. Cerdasnya pemimpin dahulu seperti itu. Mereka memanfaatkan kekuatan besar dari asing untuk memuluskan atau membangun negara atau kerajaannya. Bukan malah kekuatan asing yang mengambil sumber daya dari bangsanya. Oke, assalamualaikum.